Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dengan tema analisis sistem kirim antar PT Pos Indonesia Bekasi. Dengan pertama-tama dengan saya Vina Inggrani dengan NIM 1190083. Lanjut, dan ini data perusahaan dari PT Pos Indonesia Bekasi dengan alamat Jalan Lapangan Serbaguna nomor 7 RT 02 RW 09 Margahayu Bekasi Timur dengan kode pos 17113 dengan nomor telepon 0218824181 dan jam buka dari PT Pos Indonesia Bekasi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Jika hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Lanjut, latar belakang dari PT Pos Indonesia yaitu jasa pengiriman barang. Saat ini mengalami banyak persaingan dengan sektor swasta. Untuk itu PT Pos Indonesia Persero dituntut dapat memiliki nilai lebih dalam menghadapi persaingan, yaitu melalui peningkatan pelaksanaan dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu dihadapkan pada pertumbuhan permintaan yang sangat tinggi. Dengan demikian, Pos Indonesia meningkatkan pelayanan dalam pengiriman barang yang lebih efisien dengan cara mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos online. Jumlah titik layanan point of sales mencapai 58.700 titik dalam bentuk kantor pos, agen pos, mobile postal service, dan lain-lain. Aplikasi sistem informasi PT Pos Indonesia menggunakan komputer. Pemakaian komputer sangat penting, antara lain untuk pengumpulan data, pengolahan data, memasukkan data barang, pengiriman barang, dan pemasok dan mencetak laporan-laporan, pembuatan jadwal karyawan maupun rencana kerja, dan masih banyak lagi kegunaan dan fasilitas komputer di PT Pos Indonesia ini. Untuk mengetahui pengiriman paket barang banyak, cepat, dan teliti memang sangat memerlukan komputer. Tanpa komputerisasi pengolahan transaksi, efisiensi tidak akan tercapai, sehingga perusahaan akan kalah dalam persaingan dan target tidak akan tercapai. Lanjut, tujuan dari penulisan ini yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana sistem proses kiriman barang pada PT Pos Indonesia Kabupaten Bekasi, dan yang kedua untuk mengetahui apakah prosedur kiriman pada PT Pos Indonesia Kabupaten Bekasi telah menerapkan pengendalian internal. Lanjut, metode penelitian observasi ke PT Pos Indonesia Persero. Melakukan wawancara dengan karyawan PT Pos Indonesia, mengumpulkan data resmi dari PT Pos Indonesia yang kami observasi secara langsung. Ruang lingkup. Karena pembahasan dari analisa sistem kirim terima PT Pos Indonesia sangat luas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada makalah, yaitu analisa sistem proses kirim barang pada PT Pos Indonesia. Kedua, prosedur pengiriman barang pada PT Pos Indonesia. Lanjut, konsep dasar sistem. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dewasa ini menjadikan semakin pentingnya sistem yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Sistem begitu penting dalam manajemen karena banyak memberikan manfaat dan dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan manajemen serta mewujudkan tujuan perusahaan. Lanjut, definisi sistem. Sistem merupakan elemen-elemen yang saling terkait antara suatu dengan yang lain. Sistem merupakan elemen-elemen yang saling terkait antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lanjut, karakteristik sistem. Menurut Jagianto, mengungkapkan sistem mempunyai karakteristik dan sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, komponen, yang kedua, batasan sistem, ketiga, lingkungan luar sistem, keempat, penghubungan sistem, yang kelima, masukan sistem, yang keenam, keluaran sistem, yang ketujuh, pengolahan sistem, dan 8, sasaran sistem. Lanjut, klarifikasi sistem. Sistem dapat diklarifikasikan dengan beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut. Sistem abstrak,
abstrak system, dan sistem fisik, physical system, sistem alamiah, dan sistem buatan manusia, sistem tertentu dan sistem tak tertentu, sistem terbuka dan sistem tertutup. Lanjut. Informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti lagi bagi yang menerimanya. Sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Informasi merupakan pengetahuan dari hasil pengolahan data-data yang berhubungan menjadi kesimpulan. Beberapa data yang dapat dinyatakan sebagai informasi jika dari sedikit data tersebut sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan atau menyesatkan, di mana informasi harus jelas dan mencerminkan maksudnya. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat, sebab informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Jika informasi terlambat, akan berakibat fatal bagi suatu organisasi. Dan yang ketiga, relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi dan sistem informasi produksi. Yang pertama ada landasan teori. Sistem informasi menurut Agus Mulyanto merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi, informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi terbagi dari komponen-komponen yang dibuat atau yang disebut dengan istilah blok bangunan, di mana ada beberapa blok. Yang pertama ada blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan juga blok kendali. Sistem informasi produksi adalah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencangkup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada peralatan pendukung sistem. Yang pertama ada PCO. PCO adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk melakukan proses pengembangan, pengolahan, perancangan, dan proses visualisasi sebuah perangkat lunak untuk diimplementasi. PCO juga digunakan oleh penulis dalam pembuatan activity diagram, use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Dan yang kedua ada Microsoft Word 2016, di mana program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi. Penulis juga menggunakan software ini untuk penulisan laporan kuliah, kerja praktek, atau KKP. Selanjutnya dalam PT Pos ini ada struktur organisasi, di mana di sini ada kepala MPC Bandung. Bisa dilihat udah terstruktur semua, udah ada semua juga. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi PT Pos Indonesia. Mempunyai tugas di mana menyelenggarakan jasa pos dan giro untuk umum dalam dan luar negeri, yang meliputi jasa pos, jasa giro, dan jasa keuangan, serta usaha-usaha lain yang menunjang jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi PT Pos Indonesia yang pertama pengembangan usaha dan pemasaran
pos dan giropos. Yang kedua, pengelolaan SDM dan sarana. Selanjutnya, pembangunan sarana dan fasilitas pos dan giro, pengelolaan keuangan perusahaan. Keempat, ada pelaksanaan penelitian, pembangunan, dan penyusunan rencana kegiatan perusahaan. Yang kelima, pengolahan pendidikan dan pelatihan. Yang keenam, penyelenggaraan usaha-usaha lain. Dan sampai poin ke-10 yang bisa kalian baca. Selanjutnya, ada proses sistem informasi berjalan, di mana yang pertama penerimaan loket, yang kedua proses di bagian puri terima, yang ketiga ada penerimaan di bagian sortir, yang keempat proses di bagian puri kirimnya, yang kelima proses di bagian distribusi, yang keenam proses bagian pengantaran, lalu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fitlestari, NIM saya 1119037. Saya akan menjelaskan tentang diagram activity sistem berjalan. Yang pertama itu use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu. Misalnya login ke sistem, mengkreat sebuah data belanja, dan sebagainya. Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi di sini ada gambaran sebuah use case diagram. Di sini itu ada karyawan. Karyawan itu adalah sebagai aktor, dan aktor itu adalah orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan yang pembuat sistem. Lalu di sini tuh ada bentuk oval. Oval itu namanya use case. Jadi gunanya untuk bertukar pesan antara user dengan aktor. Lalu di sini karyawan, lalu login ke menu e-pos atau login ke menu e-pos manifest. Setelah itu karyawan membuat form pembuatan manifest kiriman kota tujuan. Setelah itu karyawan juga membuat form pembuatan manifest kiriman kota asal. Include-nya itu ke print out manifest. Include itu sebagai penghubungnya. Jadi kalau misalkan sebelum print out pasti kan ada form pembuatan gitu. Setelah itu karyawan login dulu. Setelah itu karyawan juga login ke aplikasi kiriman pos atau bea cukai. Lalu di sini include-nya itu ada aktivasi karyawan. Jadi sebelum login ke aplikasi bea cukai ini atau kiriman pos, dia harus aktivasi karyawan dulu. Setelah itu di sini karyawan membuat form entry kiriman bea cukai. Setelah itu karyawan melakukan logout dari program. Nah, di sini ada kepala kantor sebagai aktor. Di sini dia yang login ke aplikasi kantor. Setelah itu dia juga yang membuat data aktivasi kantor, membuat data aktivasi karyawannya. Setelah itu lanjut ke activity diagram login karyawan. Jadi activity diagram itu dia lebih ke prosesnya sih. Jadi ini ada dua kolom, yaitu ada karyawan dan sistem. Jadi yang buat lingkaran itu namanya start point, dan yang bentuknya persegi itu namanya action atau activity. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh sistem yang diawali dengan kata kerja. Lalu yang tanda panahnya itu emang arah panah. Setelah itu yang bentuknya belah tupat
itu namanya decision. Itu merupakan pengambilan keputusan atau percabangan jika dua pilihan lebih dari satu. Setelah itu yang tanda bulat itu sebagai endpoint, sebagai status akhir dalam sistem. Jadi yang pertama itu masuk form login iPost, setelah itu tampilan form login iPost, setelah itu masukkan user ID, karyawan, dan password. Setelah itu apakah benar akunnya. Jika tidak, dia akan kembali ke tampilan form login. Jika ya, maka akan tampil form manifest kiriman kota tujuan. Setelah itu selesai. Setelah itu activity diagram kota tujuan. Yang di sini ada dua kolom, yaitu karyawan dan sistem. Di sini yang pertama masuk ke form manifest kiriman kota tujuan. Setelah itu tampilan manifest kiriman kota tujuan. Setelah itu masukkan kantor asal, masukkan kantor tujuan, bagian pengirim, bagian penerima, masukkan nomor BS, dan scan barcode kiriman. Lalu menampilkan barcode barang dan jumlah barang yang akan diproses. Setelah itu menampilkan kiriman yang sudah diproses. Itu selesai. Selanjutnya activity diagram manifest kiriman kota asal. Di sini ada dua kolom juga, karyawan dan sistem. Yang pertama yaitu masuk ke form manifest kiriman kota asal. Setelah itu tampilan manifest kiriman kota asal. Di sini masuk kantor asal, kantor tujuan, bagian pengirim, bagian penerima, dan produk kiriman. Setelah itu di sini menampilkan menampilkan data barcode kiriman dan jumlah kiriman sudah diproses. Setelah itu di sini scan barcode kiriman dan masukkan berat kantung kiriman. Setelah itu setelah itu menampilkan menu pembuatan bukti manifest kantong, lalu print out manifest kiriman. Setelah itu di sini ada activity diagram login aplikasi kiriman pos atau bea cukai. Di sini ada dua kolom, karyawan dan sistem. Yang pertama yaitu masuk ke form login aplikasi kiriman iPost luar negeri. Setelah itu menampilkan form login. Setelah itu masukkan user ID dan karyawan dan password. Setelah itu jika benar, dia akan menampilkan entry kiriman luar negeri dan bea cukai. Jika tidak, dia akan kembali ke form login. Setelah itu activity diagram kiriman luar negeri atau bea cukai. Di sini ada dua kolom, yaitu karyawan dan sistem. Lalu yang pertama yaitu masuk form entry kiriman luar negeri atau bea cukai, lalu tampilan form entry karyawan luar negeri, lalu masukkan data penerima dan barcode, masukkan data penerima dan scan barcode. Setelah itu jika benar, dia akan tampil data berhasil diinput. Jika tidak, dia akan kembali ke menu data yang memasukkan penerima dan scan barcode. Setelah itu activity diagram login ke aplikasi kepala kantor. Di sini ada dua kolom, yaitu karyawan dan sistem. Yang pertama masuk form login aplikasi kepala kantor. Setelah itu menampilkan form login. Setelah itu masukkan user ID dan karyawan dan password. Setelah itu jika benar, maka akan menampilkan aplikasi kepala kantor. Jika tidak, dia akan kembali ke form login. Selanjutnya activity diagram login aplikasi kepala kantor. Yang pertama di sini ada dua kolom, yaitu karyawan dan sistem. Yang pertama kita masuk ke form login aplikasi kepala kantor. Setelah itu menampilkan form login. Setelah itu masukkan user ID dan password karyawan. Setelah itu jika benar, dia akan menampilkan aplikasi kepala kantor. Jika tidak, dia akan kembali ke form login. Setelah itu selesai. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada spesifikasi sistem informasi berjalan, di mana pengertiannya adalah serangkaian dari proses-proses yang akan digunakan dalam sistem berjalan yang memerlukan dokumen input untuk mendukung terhadap jalannya proses yang akan menghasilkan output.
Spesifikasi sistem PT Pos Indonesia adalah yang pertama dokumen masukan atau dokumen input adalah segala bentuk masuk yang berupa dokumen dan diolah dalam proses sehingga dapat menghasilkan suatu keluaran. Dokumen masukan dalam PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, nama dokumennya, bukti manifest yang diterima, fungsinya sebagai data terima, sumbernya dari MPC Pusat Bekasi, tujuan MPC Pusat Jakarta, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap kantong barang yang datang ke MPC Bekasi, bentuk lampiran A-1. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen output atau dokumen-dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan berupa dokumen-dokumen kegiatan manajemen serta merupakan hasil pencatatan atau laporan. Bentuk dokumen keluaran dalam sistem PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut. Spesifikasi sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak yang digunakan dalam sistem PT Pos Indonesia. Nah, di sini ada perangkat lunaknya atau software ya tidak memiliki bentuk fisik. Software dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Yang dipakai perangkat lunak pada PT Pos Indonesia adalah sistem operasinya Windows XP dan paket programnya SP2. Lanjut ada perangkat kerasnya atau hardware, di mana PT Pos Indonesia menggunakan perangkat keras atau hardware antara lain prosesornya dengan Pentium 4, memorinya 128 MB, harddisknya 20 GB, floppy disknya 1,44 MB atau 3,5 inci, monitornya SVGA 15, keyboardnya 104K, printernya Dot Matrix Espon RX plus 300 plus LL, mouse-nya optik. Lanjut permasalahan dan pemecahan masalah. Permasalahan pokok. Setelah mengamati dan mempelajari sistem perjalanan pada PT Pos Indonesia, penulis mencoba memberikan analisa terhadap prosedur kirim terima barang. Pada aplikasi pos terkadang berjalan dengan lambat dan error sehingga dapat memakan waktu lama saat menggunakannya. Pemecahan masalahnya yaitu penambahan Mbps dalam jaringan, yang kedua mengupdate aplikasinya, dan yang ketiga menambah RAM dalam komputer yang dipakainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.